Usia tanaman cabai ini sudah 100 hari setelah tanam teman-teman dan sudah petikan kedua. Namun alhamdulillah kondisi tanaman ini masih sangat sehat sekali, masih terhindar dari virus-virus penyakit seperti penyakit antraknosa, penyakit bercak daun, penyakit busuk batang. Nah, kalau teman-teman pengen tahu rahasianya seperti apa, yuk ikutin terus video ini sampai akhir karena di sini saya pengen sharing lagi sama teman-teman tentang fungisida apa yang baik kita gunakan untuk mencegah penyakit-penyakit seperti penyakit bercak daun, antraknosa, dan penyakit busuk batang, teman-teman. Halo guys, bertemu lagi di channel Julius Ombos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat petani di seluruh Indonesia ya? Semoga teman-teman semuanya ya dari Sabang sampai Merauke senantiasa sehat selalu ya, dimudahkan segala urusan, panjang umur ya, sehat selalu, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi. Di kesempatan kali ini saya pengen kembali berbagi ilmu begitu ya teman-teman, pengen sharing lagi sama teman-teman. Dan di sini teman-teman ya, saya tekankan sama teman-teman, saya bukan untuk menggurui teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya, ini adalah murni pengalaman saya selama saya melakukan budidaya cabai teman-teman ya. Jadi semenjak saya terjun ke dunia pertanian, jadi inilah yang saya sampaikan, ini yang saya bagikan ya, yang baik-baik insya Allah saya share ke teman-teman supaya ini juga menjadi hal yang positif untuk saya pribadi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya teman-teman, insya Allah di kanan kiri saya ini adalah lahan pertanian milik saya. Ini usianya sudah 100 hari setelah tanam teman-teman. Dan ini sudah petikan kedua, dan insya Allah 3 hari lagi ini akan kita lakukan petikan ketiga ya. Teman-teman banyak nih di komentar tuh, paling banyak teman-teman di YouTube, di komentar di media sosial yang lain seperti Instagram, kemudian di TikTok, kemudian di Facebook, banyak banget teman-teman yang nanya tentang fungisida apa yang saya gunakan ataupun fungisida apa yang recommended ataupun yang bagus ataupun yang baik digunakan untuk pertanian teman-teman ya. Salah satunya adalah pertanian cabai. Nah, untuk fungisida yang saya gunakan teman-teman selama ini ya, selama saya berbudidaya cabai ini teman-teman ya, Tridium teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan terpaku pada merek dagang teman-teman ya. Ini bukan endorse juga teman-teman, ini tidak ada endorse sama sekali. Ini saya pure, ini saya murni berbagi pengalaman ya, berbagi tips, berbagi ilmu begitu ya. Jadi untuk fungisida yang saya gunakan ini teman-teman, fungisida Tridium ya, dari UPL teman-teman. Mengapa saya menggunakan fungisida ini teman-teman ya? Jadi untuk fungisida Tridium ini teman-teman, jadi tidak hanya memiliki satu bahan aktif saja teman-teman ya. Jadi memiliki 3 kandungan bahan aktif. Yang pertama Mancozeb ya, ini kandungannya 59,7%. Kemudian Azoxystrobin ya 4,7%. Kemudian Tebuconazole 5,6% ya teman-teman ya. Jadi untuk fungisida ini teman-teman, jadi tidak hanya satu perlindungan teman-teman ya. Mengapa saya memilih Tridium ini? Karena kandungannya 3 bahan aktif. Jadi ini untuk manfaatnya tidak hanya pencegahan satu penyakit, tapi lebih dari satu penyakit teman-teman. Mancozeb ya, Mancozeb ini salah satu fungsinya teman-teman untuk mencegah penyakit bercak daun pada tanaman teman-teman ya. Jadi untuk Tridium ini teman-teman tidak hanya untuk tanaman cabai saja teman-teman ya, tapi tanaman sayuran yang lainnya juga sama ya, seperti kentang, kemudian tomat, kemudian bawang merah, bawang putih, dan jenis tanaman sayuran yang lainnya teman-teman. Jadi
Kemudian ya, selain mancozeb teman-teman, ini ada azoxystrobin ya, kemudian tebuconazole ya. Jadi bahan aktif ini manfaatnya untuk mencegah penyakit antraknosa teman-teman ya. Jadi bagusnya fungisida tridium ini selain bisa mencegah penyakit bercak daun, dia juga bisa mencegah penyakit antraknosa teman-teman ya. Jadi untuk penggunaannya teman-teman ya, untuk takaran pemakaiannya saya biasanya ya, untuk prakteknya, untuk per tangki 16 liter ya, tangki yang ukuran air 16 liter, saya menggunakan 1 sendok makan seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk 1 sendok makan saya gunakan untuk 1 tangki spray ataupun tangki semprot teman-teman ya. Kemudian untuk cara penggunaannya teman-teman, ini bisa dimix dengan yang lainnya teman-teman, bisa dimix dengan nutrisi, kemudian bisa dimix dengan insektisida ya. Jadi untuk aplikasinya bisa dicampur dengan yang lain teman-teman, bisa dicampur dengan nutrisi, kemudian dengan insektisida ya, itu boleh teman-teman. Untuk interval waktunya teman-teman ya, seminggu sekali teman-teman. Jadi pada saat pemindahan bibit ya ke lahan pertanian teman-teman ya, di usia 1 minggu ini sudah saya spray dengan tridium ini teman-teman. Jadi sudah saya berikan fungisida, karena kenapa? Mencegah itu lebih baik teman-teman ya. Jadi jangan nunggu tanaman kita terkena penyakit dulu baru kita obatin, itu salah teman-teman ya. Jadi sebelum penyakit itu datang harus kita cegah dulu teman-teman ya. Jadi untuk aplikasinya seperti itu teman-teman, ini boleh dimix dengan yang lain, nutrisi, insektisida. Dan ini seminggu setelah tanam ya, usia 7 hari setelah tanam, cabenya sudah saya spray dengan tridium ini teman-teman ya. Jadi tidak terlalu lama ya. Jadi untuk proses pengaplikasiannya setiap minggu ya, saya spray dengan fungisida tridium ini teman-teman ya. Jadi 7 hari usia tanam pertama kali sudah saya spray, kemudian seterusnya teman-teman ya, di usia 14 hari, usia 21 hari, di usia 28, pokoknya interval waktunya itu 1 minggu untuk penyepraiannya teman-teman. Baik itu fungisida, nutrisi ataupun insektisidanya saya rutin dalam waktu 7 hari teman-teman. Kemudian untuk waktu pengaplikasiannya teman-teman, itu bisa di pagi hari, bisa juga di sore hari teman-teman. Jika di pagi hari itu antara pukul 7 sampai dengan pukul 10 pagi ya. Jika sore hari teman-teman bisa melakukan spray itu di pukul 3 sampai pukul 5 sore teman-teman ya. Jadi untuk harga teman-teman ya, informasi harga mungkin di setiap daerah itu berbeda-beda. Untuk di daerah saya, fungisida tridium ini dari UPL ini teman-teman, produknya UPL ini, untuk ukuran kemasan 500 gram ini harganya Rp150.000 teman-teman ya. Kemudian Bang, ada nggak fungisida lain yang abang gunakan selain tridium? Ada teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama saya gunakan tridium, yang kedua saya menggunakan ditan teman-teman ya, ditan M45. Ini kandungannya 80 WP. Untuk bahan aktifnya mancozeb teman-teman. Jadi untuk prakteknya begini teman-teman ya, saya biasanya untuk spray di minggu ini begitu ya, saya menggunakan tridium. Kemudian untuk spray selanjutnya saya menggunakan ditan. Jadi saya rolling teman-teman. Ini minggu ini pakai ini, nanti minggu kedua saya pakai ditan, begitu teman-teman ya. Jangan digabung jadi satu untuk kedua fungisida ini teman-teman. Jadi di rolling begitu ya. Kemudian untuk dosisnya ataupun takarannya sama teman-teman ya. Yang saya gunakan itu prakteknya, jadi untuk 1 tangki per 16 liter itu ya, tangki yang ukuran air 16 liter, saya menggunakan 1 sendok makan seperti ini teman-teman ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi untuk ukuran tangki 16 liter saya menggunakan 1 sendok makan seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk fungisida ini bedanya apa? Kalau tridium ini bahan aktifnya 3 teman-teman. Jadi dia tidak hanya mencegah satu penyakit saja, tapi lebih dari satu penyakit. Contohnya penyakit bercak daun ya. Kalau untuk bahan aktif mancozeb, kemudian
azoxystrobin dan tebuconazole ini untuk mencegah penyakit antraknosa. Sedangkan jika ditan, teman-teman ya, jika ditan ini bahan aktifnya cuma satu, teman-teman. Ini hanya mancozeb saja. Jadi untuk mencegah penyakit bercak daun saja, teman-teman ya. Untuk informasi harga, teman-teman ya. Untuk informasi harga ini yang untuk kemasan 500 gram ini untuk di daerah saya harganya Rp60.000, teman-teman. Jadi lebih ekonomis ya dibanding Tridium ya. Kalau Tridium 150, kalau yang ini 60.000. Tapi berbeda, teman-teman ya. Kalau Tridium ini mengapa lebih mahal ya, karena untuk bahan aktifnya ada 3, teman-teman. Jadi lebih dari 1 perlindungan. Sedangkan untuk ditan ini hanya 1 bahan aktif saja, hanya mancozeb saja, teman-teman ya. Dan intinya ya lebih kurang ini hanya untuk mencegah penyakit bercak daun saja, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, alhamdulillah untuk tanaman saya sudah berusia 100 hari setelah tanam, sudah petikan kedua. Untuk kondisinya masih sangat sehat, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, insya Allah masih terbebas dari penyakit antraknosa, kemudian juga terbebas dari penyakit bercak daun, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, sepertinya cukup sampai di sini ya. Atau gini ya, teman-teman, saya ajak dulu untuk melihat pertanian cabai milik saya, teman-teman. Sebentar kita akan keliling ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini di usia 100 hari sudah petikan kedua, namun untuk kondisi tanaman masih sangat sehat sekali, teman-teman ya. Dari kondisi daun, kemudian batang, kemudian buah masih sangat sehat, masih aman dari serangan virus penyakit seperti antraknosa, kemudian bercak daun, kemudian busuk batang, begitu teman-teman ya, masih sangat aman sekali. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, kondisi tanamannya masih sangat sehat, teman-teman. Untuk kondisi tunas-tunas masih tetap normal ya, masih terus memproduksi bunga dan buah begitu. Dan untuk pengaplikasiannya seperti ini, teman-teman ya, dengan cara dispray. Untuk interval waktunya saya 7 hari, teman-teman. Setiap 7 hari saya melakukan penyepraian untuk tanaman cabai milik saya ini, teman-teman ya. Untuk waktunya di pagi hari antara pukul 7 sampai dengan pukul 10 pagi, dan untuk di sore hari antara pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore, teman-teman. Jadi waktu yang efektif untuk melakukan penyepraian itu di waktu-waktu seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman ya. Jadi untuk caranya seperti ini, teman-teman. Untuk fungisidanya bisa dimix ya, teman-teman, bisa dimix dengan nutrisi, kemudian dengan insektisida juga boleh, teman-teman. Intinya untuk takaran atau dosisnya harus sesuai dengan aturan ya, teman-teman ya. Jangan sampai berlebihan. Oke, teman-teman ya. Sepertinya cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Satu lagi, teman-teman ya, saya tekankan kembali, saya juga pemula sama seperti teman-teman yang lain. Saya bukan profesor cabai, saya bukan ahli dalam pertanian ya. Di sini saya cuma sharing saja. Saya cuma pengen berbagi ilmu, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya aplikasikan di kegiatan saya dalam berbudidaya cabai. Itu yang saya bagikan ke teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Salam sukses petani Indonesia. Salam Julius Ombos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah video ini ya guys.